Painganis. You uteri dan jur tapapanjern, jur the juk tajam kapagram. It's a memory tama dumberdinyut, tram sapata, mara kachka durg you chaser. Die beschandelt milmal thembok besad mermedu bad bird the stew constant you the road, what in rose and ye nang. Sturi rang kermerdweer. Relikazi nawana you the skalaveith beta that spreker. Anda merasa seperti berada di Rotterdam, Belanda, negara yang mengajarkan dunia cara melawan air. Kamu tidak. Anda berada di Indonesia. Tembok laut yang selalu dikatakan membutuhkan ahli asing untuk pembangunannya, kini sedang dipelajari oleh para ahli asing yang sama. Negara yang selama beberapa dekade mengimpor solusi penanggulangan banjir, kini mengekspornya. Pertahanan pantai Indonesia bukan lagi proyek negara berkembang. Ini adalah cetak biru bagi dunia. Rekan saya dari Belanda mengatakan bahwa saluran ini tidak akan pernah mencapai 10.000 pelanggan. Dia bertan konten infrastruktur Indonesia terlalu khusus, terlalu lokal, terlalu tidak relevan untuk audiens global. Titue teman kisah sakersek seperkanluk. Tunjukkan dengan apa salah. Berlangganan sekarang dan buktikan bahwa kita orang Indonesia selalu saling mendukung karena kita bersatu. Assalamualaikum dan selamat datang. Hari ini, ingin berbicara tentang Yevasbar Insan Scary Brain Day, yang diksit lunaman sistem perperjubuti banjir menurin, disuruh themajenatha untuk mencutat. Dan ada satu fakta di tengah video ini yang akan membuat bahkan para insinyur hidrolik senior di Amsterdam terdiam. Tetaplah bersama saya. Mari kita mulai dari tahun 1990, karena disinilah cerita ini dimulai. Jakarta sedang tenggelam, bukan secara metaforis, secara harfiah, tenggelam secara fisik ke Laut Jawa. Di Jakarta Utara, tanah runtuh dengan kecepatan hingga 25 cm setiap tahunnya. Puluhan tahun pengambilan air tanah yang tidak terkontrol telah mengikis bumi di bawah kota. Dan dengan 40% wilayah Jakarta sudah berada di bawah permukaan laut, perhitungannya sangat menakutkan. Laut tidak akan datang. Kota itu akan tenggelam untuk menemuinya. Respons internasional bukanlah simpati, melainkan skeptisisme. Para insinyur dan perencana kota barat memandang Jakarta dan melihatnya sebagai kasus yang sia-sia. Sebuah kota metropolitan yang terlalu kacau, kekurangan dana, dan terlalu terfragmentasi secara politik untuk dapat membangun sistem pertahanan pantai yang benar-benar efektif. Warnes straward you bonus panyang nas rolled to tamara vengus stepping around in you. We not end up the tail armor series the death thing, and you tussimate this. Dan lebih dari sekali, kesimpulan yang disampaikan secara diam-diam selalu sama. Masalah ini terlalu besar, kondisinya terlalu sulit, dan institusinya terasing diterima dunia. Indonesia tidak mampu melindungi garis pantainya sendiri, sebelum perlu diselamatkan. Kerangka berpikir itu bertahan selama beberapa dekade. Hal itu membentuk cara pemerintah asing menawarkan bantuan, cara laporan internasional menggambarkan Jakarta, dan bagaimana orang Indonesia sendiri dipandang terhadap para insinyur mereka sendiri dan solusi mereka sendiri. Jakarta belajar dari pengalaman pahit. Towerger this, membrates, program pengembangan pesisir terpadu Ibu Kota Nasional, yang kini dikenal dunia sebagai proyek tembok laut raksasa, dirancang untuk melindungi garis pantai yang membentang di salah satu zona perkotaan di planet ini. Struktur tembok laut itu setelah skor akan membentang sekitar 10 km di Teluk Jamerdert, 32 km. Jika Anda memikirkan angka itu sejenak, itu hampir tepat jarak dari pusat ke London, tepat 10 km dari Mer. En sinds ze mijn thambliu sebat, is mijn teknologi reserve sebat swa, with zaimt en swing top server 3 gap all, imnungen sebius dius peruzat tafort, esebr jipperman. Struktur tunggal itu yang dirancang, direkayasa dan didorong oleh perencanaan Indonesia, kini dirujuk dalam literatur pertahanan pantai di 4 benua. Bukan sebagai kisah peringatan, melainkan sebagai model. Satu tembok, puluhan juta nyawa di baliknya. Dan dunia yang pernah gemar demergetata hambor ember na bemang, kini mempelajari setiap detail bagi tembok itu dirancang. Kita tunggu. Di sini hendak menarik. Belanda ada negara yang memberikan ilmu pengesola ke air membara dunia porosnya. Belanda membangun Delta Works, sebuah sistem bendungan, pintu air, dan penghalang gelombang badai yang begitu canggih, sehingga dinobatkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia modern oleh American Society of Civil Engineers. Ketika Belanda menilai infrastruktur banjir negara lain,
dunia akan mendengarkan. Pada tahun 2014, sebuah konsorsium perusahaan teknik Belanda, termasuk Witteveen Bos, dilibatkan sebagai mitra teknis dalam proses perencanaan pertahanan pantai Jakarta. Mereka tidak datang untuk mengambil alih, melainkan untuk berkolaborasi. Dan apa yang ditemukan oleh para insinyur Belanda, menurut laporan proyek yang terdokumentasi dari kemitraan tersebut, adalah bahwa para insinyur Indonesia telah mengembangkan solusi spesifik lokasi untuk perilaku pasang surut tropis, fondasi pantai tanah lunak, dan drainase perkotaan terintegrasi yang belum sepenuhnya diperhitungkan oleh model-model Belanda. Kolaborasi tersebut menjadi pertukaran yang tulus, bukan transfer pengetahuan satu arah. Ini bukan rumor. Hal ini didokumentasikan dalam laporan teknis yang diterbitkan di bawah kerangka kerja pembangunan pesisir terpadu Ibu Kota Nasional, yang dirujuk oleh Program Ketahanan Perkotaan Bank Dunia pada tahun 2019. Kemudian ada Korea Selatan. Pemerintah Metropolitan Seoul, yang menangani masalah kerentanan pesisir di sepanjang delta Sungai Han, mengirimkan delegasi studi resmi ke Jakarta pada tahun 2020 untuk meneliti pendekatan terpadu yang digunakan Indonesia. Menggabungkan infrastruktur keras seperti tembok laut dan cekungan penampungan air dengan sistem pemantauan banjir digital dan pengelolaan air tingkat komunitas. Perencana Kota Korea menyebut metodologi berlapis Jakarta sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi Seoul dengan meningkatnya banjir musim topan. Dalam laporannya tahun 2021 tentang ketahanan pesisir perkotaan di negara-negara berkembang, Bank Dunia secara eksplisit menyebut pendekatan pembangunan pesisir Indonesia sebagai salah satu dari 3 studi kasus yang layak diadopsi oleh kota-kota pesisir lain yang mengalami urbanisasi pesat. Eklik Malik Isdarul Mulaka, Takan Lagos, Sinidala Jutaditis Medoraja, dan Ganifeng Mismue, Vietnam. Kota Ho Chi Minh, sebuah kota metropolitan pesisir yang menghadapi kondisi hampir identik dengan Jakarta. Dataran rendah, curah hujan tropis, penurunan permukaan tanah yang cepat, secara resmi meminta pertukaran pengetahuan teknis dengan para insinyur perkotaan Indonesia melalui program yang difasilitasi oleh Bank Pembangunan ASEAN. Para perencana infrastruktur Vietnam tidak melihat ke Singapura. Mereka tidak melihat ke Tokyo. Mereka melihat ke Jakarta. Arah pembelajaran telah berbalik sepenuhnya. Tapi tunggu, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa Indonesia? Ari Strusmarzi. Map at most more spots who's already stepped in. Remember map and prank. Vietnam, and you exil ng haling sunod dan banjir para sangli rabanbird. Jiwit banyas de bara dan mengejutkan. Belanda semangun Delta Works-nya dengan kemauan politik yang tak terbatas, populasi yang kecil dan bersatu, serta anggaran nasional yang sepenuhnya terkus bersistensi eksistensial. Jepang membangun pertahanan pantainya selama bergenerasi melalui stabilitas ekonomi dan investasi teknologi dalam kondisi terkontrol. Kedua pencapaian tersebut luar biasa. Tidak satu dari duanya berdiri sebagai contoh seperti Dhaka atau Lagos atau Ho Chi Minh City. Kita satu dari dunia kota step memiliki anggaran Belanda, institusi Jepang, atau pencaturan tanpa gangguan selama dekade. Jakarta membangun pertahanan pantainya di tengah-tengah segala sesuatu yang runtuh secara bersamaan. Tanah masih ambles di bawah mereka. Transisi politik terjadi di sekitar mereka. Sebiag tas duang dir jujur thalik kita jua as ibutar sabadindi is stricting tidak lit dan sword zisits. Met stayer imen gay merman sambok glaut despines at their akf. Belajar mathematics as item law coach dam kondisi step forther, rath bermanfaat. It's a magalajur that is I think memang kondisi ipting. Ini seperti belajar memasak dari seorang ibu yang memberi makan 10 anak dengan anggaran terbatas daripada dari koki berbintang Michelin dengan dapur bernilai miliaran rupiah. Keduanya bisa memasak, tetapi hanya satu yang mengajarkan Anda cara bertahan hidup. Itulah mengapa kota Kardeng atau pesisir yang sedang di Jakarta, karena di Jakarta mirip dengan kesetiaan mereka. Kekacauan bukanlah halangan. Kekacauan adalah bukti keberhasilan. Namun kita harus jujur, karena sebuah cerita yang jujur harus mencakup hal ini. Proyek tembok laut raksasa itu dipenuhi habdrait signifikan. Penurunan permukaan tanah di kata Altrut di daerah di pegunungan air tanah perlu dikendalikan. Dan masyarakat yang paling dekat dengan garis pantai, desa-desa nelayan,
permukiman berpenghasilan rendah yang dibangun di sepanjang Teluk Jakarta, telah menyampaikan kekhawatiran yang serius dan sah tentang penggusuran, tentang kepentingan siapa yang pada akhirnya dilayani oleh tembok laut tersebut, dan tentang akah kecepatan konstruksi sebanding dengan kecepatan penurunan permukaan tanah. Ketegangan ini nyata. Kritik dari para peneliti kesetaraan dan pertakaan setelah didokumentasikan dan layak didengar, bukan dibersihkan. Ini kan rate Dokarlatan. Ini adalah tinta tambahan. Negara yang perlu diingat dari ini. Pertama, infrastruktur pertahanan pantai Indonesia bukan lagi proyek lokal. Ini adalah titik acuan yang terdokumentasi bagi para insinyur, pemerintah, dan lembaga internasional di 4 benua, dari Seoul hingga Lagos hingga kota Ho Chi Minh. Itu bukan pernyataan sendiri. Itu tercatat dalam arsip. Kedua, kondisi yang dulunya membuat Jakarta tampak seperti kasus yang mustahil, justru yang membuat solusi Jakarta begitu berharga bagi dunia. Tidak ada kota metropolitan pesisir lain yang berhasil memecahkan masalah ini dalam kondisi seperti ini. Kesulitan itu bukanlah catatan kaki. Itu adalah inti permasalahannya. Ketiga, kita sebagai warga Indonesia perlu melihat garis pantai kita sendiri, para insinyur kita sendiri, dan infrastruktur kita sendiri dengan mata yang jauh lebih akurat. Dunia sudah melihat apa yang telah kita bangun. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga melihatnya? Menurut Anda, kota mana yang diam-diam sedang mempelajari solusi pesisir Indonesia saat ini? Tuliskan di kolom komentar. Saya membaca semuanya. Dan manajemen terus respecting bagi Gue sekarang juga. Kan misalkan direct tergantung syariat ni kurang ni, tetap belum mas sabar.